Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat dan salam penuh kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, serta para orang tua dan sesepuh di seluruh tanah air. Semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan, ketentraman batin, serta rezeki yang mencukupi kebutuhan harian dan kebahagiaan bersama anak dan cucu tercinta. Pembukaan 1 menit ini mohon didengarkan hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, izinkan kami mengajukan satu pertanyaan dengan tulus. Pernahkah sebelum waktu subuh, bahkan sebelum suara azan terdengar, tangan Bapak atau Ibu sudah lebih dulu mengambil ponsel? Bukan karena kabar mendesak, bukan karena ada keluarga yang sakit, melainkan karena satu harapan sederhana. Mungkin saja pagi ini saldo di rekening bertambah. Pernahkah Bapak atau Ibu berdiri cukup lama di depan mesin ATM, menatap layar dengan mata penuh harap sambil berdoa dalam hati, mudah-mudahan kali ini benar. Namun saat angka itu muncul, saldo tetap sama, tidak bertambah, tidak berubah. Jika Bapak dan Ibu pernah mengalami hal tersebut, nanti silakan jawab dengan jujur di kolom komentar. Pernah atau tidak, video ini tidak akan menjanjikan uang. Video ini juga tidak akan memberi harapan semu, namun video ini ingin menjaga hati Bapak dan Ibu agar tidak terus-menerus terluka oleh kekecewaan. Karena yang paling berharga di masa pensiun bukan hanya uang, melainkan ketenangan jiwa. Tonton sampai akhir, karena di bagian penutup nanti, Bapak dan Ibu akan benar-benar memahami bagaimana sistem pensiun berjalan, mana kabar yang layak dipercaya, dan mana yang hanya mempermainkan harapan, pendahuluan. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, video ini kami susun dengan niat yang lurus, bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk memadamkan harapan, melainkan untuk menjaga perasaan serta hak Bapak dan Ibu semua. Mulai dari para pensiunan guru yang telah mencerdaskan anak bangsa, pensiunan ASN yang menggerakkan roda pemerintahan, hingga pensiunan TNI dan Polri yang menjaga negeri ini siang dan malam dari Sabang sampai Merauke. Kami memahami bahwa masa pensiun bukanlah masa yang ringan. Penghasilan tidak lagi sebesar saat masih aktif bekerja. Kebutuhan hidup terus berjalan, sementara harga kebutuhan pokok terus meningkat. Di sisi lain, kabar yang beredar seringkali membuat hati menjadi gelisah. Kami ingin bertanya kembali, menurut Bapak dan Ibu, apa yang paling menyakitkan di usia senja? Kekurangan uang atau harapan yang dipatahkan berulang kali? Simpan jawabannya, nanti silakan tuliskan di kolom komentar. Kisah pagi yang sering terjadi. Bayangkan sebuah pagi yang hening. Udara masih terasa dingin, jalanan pun belum ramai. Bapak atau Ibu sudah terjaga bukan karena tubuh terasa sakit, tetapi karena pikiran belum menemukan ketenangan. Pesan dari grup WhatsApp semalam terus terngiang di kepala. Katanya rapel besar sudah cair, katanya semua pensiunan kebagian, katanya hari ini pasti masuk rekening. Di dalam pikiran sudah tersusun rencana sederhana namun penuh arti. Ingin membeli beras untuk beberapa bulan ke depan. Ingin melunasi utang kecil di warung agar tidak lagi merasa sungkan. Ingin memperbaiki dinding rumah yang mulai retak. Ingin membelikan cucu sesuatu yang sudah lama dijanjikan. Namun semua rencana itu runtuh ketika saldo rekening tidak berubah sama sekali. Bapak dan Ibu, rasa sedih itu bukan karena kita tamak. Rasa sedih itu muncul karena kita telah menaruh harapan. Jika pengalaman ini terasa dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu, nanti tuliskan di kolom komentar dengan kata, seperti saya. Mengapa hoax sering menyasar pensiunan? Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita berbicara secara jujur dan terbuka. Mengapa kabar bohong tentang uang begitu sering menyasar para pensiunan? Jawabannya bukan karena Bapak dan Ibu kurang cerdas, bukan. Justru karena Bapak dan Ibu adalah pribadi yang jujur, lurus, dan terbiasa mempercayai informasi yang datang dari orang yang dikenal. Pembuat hoax sangat memahami satu hal. Pensiunan memiliki kebutuhan yang nyata dan rasa keadilan yang kuat. Setelah puluhan tahun mengabdi, muncul perasaan yang wajar. Seharusnya negara memperhatikan kami. Perasaan wajar inilah yang sering dimanfaatkan. Judul video dibuat sangat heboh. Kata-kata seperti resmi, final, bocoran pusat, pasti cair hari ini digunakan tanpa dasar hukum yang jelas. Nada suara pembicara dibuat tegas, seolah-olah memiliki akses langsung ke kementerian. Kami ingin bertanya, Bapak dan Ibu, apakah pernah merasa ragu terhadap sebuah berita, tetapi tetap berharap berita itu benar? Jika pernah, nanti tulis, saya ragu tapi berharap. Pesan berantai. Sebagian besar hoaks tidak datang dari televisi resmi atau situs pemerintah. Hoaks justru datang dari pesan berantai, dari grup WhatsApp keluarga, grup alumni, atau grup purnawirawan. Karena yang mengirim adalah orang yang kita kenal, kita pun langsung percaya. Padahal seringkali orang yang mengirim juga hanya meneruskan pesan. Dampaknya sangat serius.
Ada yang berani berutang karena yakin uang akan segera cair. Ada yang terlanjur berjanji kepada cucu. Ada pula yang menjadi mudah marah karena merasa dibohongi. Menurut Bapak dan Ibu, apakah hoax soal uang lebih berbahaya dibanding hoax lainnya? Silakan tuliskan pendapat Bapak dan Ibu nanti. Negara tidak bekerja berdasarkan kabar. Bapak dan Ibu, negara tidak pernah membagikan uang hanya berdasarkan rumor. Negara bekerja dengan aturan tertulis yang disebut peraturan pemerintah. Jika sebuah video tidak menyebutkan nomor peraturan, tidak mencantumkan tanggal penetapan, dan tidak diumumkan melalui media resmi, maka kabar tersebut patut diragukan. Coba pikirkan secara logis. Jika benar ada dana triliunan rupiah untuk jutaan pensiunan, mungkinkah informasinya hanya dibocorkan lewat satu video di internet? Menurut Bapak dan Ibu, masuk akal atau tidak? Nanti silakan tuliskan di kolom komentar. Peran sebenarnya PT Taspen. Banyak kemarahan diarahkan kepada Taspen. Padahal Taspen bukanlah pembuat kebijakan. Taspen hanya bertugas sebagai pelaksana. Taspen hanya dapat membayar jika ada perintah resmi dari pemerintah. Tanpa dasar hukum yang jelas, Taspen tidak boleh mencairkan uang Rp1 pun. Jika melanggar, risikonya adalah pidana. Jadi persoalannya bukan mau atau tidak mau, melainkan boleh atau tidak boleh. Kami ingin bertanya, Bapak dan Ibu lebih memilih menunggu dengan aman atau cepat tetapi berisiko? Silakan jawab nanti. Soal jumlah yang sama, salah satu kebohongan terbesar adalah klaim bahwa semua pensiunan akan menerima jumlah yang sama. Padahal sejak dulu, besaran pensiun dihitung berdasarkan golongan, masa kerja, dan tunjangan. Jika ada yang mengatakan semua akan menerima angka yang sama, itu jelas menyesatkan. Menurut Bapak dan Ibu, lebih baik mengetahui fakta meskipun nilainya tidak besar, atau dijanjikan angka besar tetapi tidak nyata. Kondisi hukum tahun 2026. Hingga saat ini, dasar hukum yang digunakan masih peraturan pemerintah tahun 2024. Belum ada aturan baru mengenai rapel khusus. Dalam hukum, aturan lama tetap berlaku sampai ada aturan pengganti. Proses pembuatan aturan baru memerlukan waktu dan kehati-hatian. Menurut Bapak dan Ibu, lebih baik lambat tetapi pasti, atau cepat namun berantakan, dampak hoax bagi kesehatan. Hoax bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga berdampak pada kesehatan. Pikiran menjadi tidak tenang, tidur terganggu, tekanan darah meningkat, padahal masa pensiun seharusnya menjadi masa untuk menikmati hidup. Bapak dan Ibu setuju tidak bahwa ketenangan batin lebih mahal daripada uang? Jika setuju, silakan tulis setuju. Fakta Januari 2026. Untuk bulan Januari 2026, gaji pensiun rutin tetap dibayarkan sesuai jadwal. Tidak ada rapel misterius. Pastikan data Bapak dan Ibu selalu diperbarui. Setiap perubahan status keluarga perlu dilaporkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Penutup dan ajakan. Bapak dan Ibu yang kami sayangi, masa pensiun adalah masa panen. Jangan biarkan masa ini dirusak oleh kabar yang tidak jelas. Jika video ini memberi ketenangan, silakan bagikan kepada rekan-rekan pensiunan lainnya. Tuliskan doa dan harapan Bapak dan Ibu untuk tahun 2026 di kolom komentar. Terima kasih atas seluruh pengabdian Bapak dan Ibu. Kami bangga kepada Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.